Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana Ningsi dari kelompok 1 kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami dalam menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid, SPD, MPD, dengan tema membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dari petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Unsur dasar bela negara yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam, yang secara langsung dan secara tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki dua alat negara yang bertugas sebagai pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok pada pasal 30 ayat 3 dan 4 dan tugas bantuan sebagai pemeliharaan perdamaian dunia atau peacekeeping operation di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, saya Alma Husnul Hatimah akan melanjutkan penjelasan dari Nur Azliana Ningsi. Argumen tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pembentukan bangsa Indonesia didasari oleh keinginan melepaskan diri dari penjajahan yang dibalut rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini berasal dari peristiwa-peristiwa kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga proklamasi. Berdasarkan hal itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Beberapa argumen tentang bela negara yaitu sebagai berikut. 1. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat negara memiliki ketahanan nasional yang kuat. Dengan demikian, kesadaran tersebut akan muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu. 2. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia dalam kondisi kurang tangguh. Tantangan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Salah satu yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan yakni bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sudah diamankan terkait dengan bela negara ini. Kondisi terkini yang terjadi di Indonesia seharusnya bela negara dapat disesuaikan dalam penerapan dengan program-programnya melalui nilai-nilai yang adaptif dengan kekinian. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Definisi lainnya, tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi, sebagaimana kehidupan pribadi yang terus berkembang, kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang berpotensi merusak ketahanan nasional. Adapun yang pertama, bidang politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Berikut adalah tantangan-tantangan yang berpotensi merusak bela negara.
A. Penguatan pertahanan ideologi. B. Tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara. C. Kurang persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Hadi Wahyudi akan melanjutkan presentasi dari materi kami, yaitu esensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun ancaman non-militer. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. A. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahapan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menetapkan politik luar negeri yang berdasarkan yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandungkan kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan sosial, budaya, kondisi kehidupan budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila mengandung kemampuan membentuk, mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, bersejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan-kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang sesuai dengan kebudayaan. Saya Zetira Mutera Azura, Organisasi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Organisasi Ketahanan Nasional menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, selenggaranya perlahan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Perjuangan mencapai tujuan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dari beberapa negara, secara konflik atau militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk memperoleh negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, ancaman dan lainnya sebagainya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.